Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah menghiasi pribadi dengan berbaik sangka dan beramal soleh. KD dan tujuan. KD atau kompetensi dasar materi ini adalah KD 1.8, yaitu meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Kemudian KD 2.8, yaitu memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Adapun tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama, anak-anak diharapkan dapat meyakini bahwa beramal soleh dan berbaik sangka adalah ajaran pokok agama. Jadi harus meyakini. Kemudian yang kedua, peserta didik memiliki sikap gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah segala perbuatan yang bermanfaat. Segala perbuatan yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, kemudian sesuai dengan Al-Quran serta As-Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudorot baik bagi pelakunya maupun orang lain. Gitu ya anak-anak ya, bisa dipahami insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr surat yang ke-103 ayat 1 sampai 3. Syarat sah amal soleh. Sah ini maksudnya adalah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin beramal yang sah, yang diterima, maka ini ada syaratnya. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi ilmu ini penting. Jangan sampai ketika kita ingin beramal, kita
beramalnya kepada orang atau tempat yang salah atau tidak semestinya. Kemudian yang kedua, amal soleh dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi harus ikhlas karena Allah, tidak mengharap imbalan apapun, ya, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, amal soleh dilakukan sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada anjuran sesuai Al-Quran dan hadis Nabi. Macam-macam amal soleh. Anak-anak, amal soleh ini ada beberapa macam. Yang pertama, amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, apa saja ya yang diniatkan karena Allah, yaitu sholat. Ini sholat harus karena Allah. Kemudian zakat juga harus karena Allah. Kemudian puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita kerjakan itu semuanya menjadi amal soleh kita. Kemudian yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Contoh, memberikan senyuman. Senyum juga termasuk amal soleh. Bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong duafa atau kaum yang lemah. Ini anak-anak beberapa contoh amal soleh terhadap manusia. Kemudian yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Contoh, membuang sampah pada tempatnya, daur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Ini kalau kita peduli pada lingkungan kita, kita rawat ya lingkungan kita dengan cara apa? Jadi kalau lihat sampah atau ketika memakan sesuatu yang ada bungkusnya itu, kita buang pada tempat yang semestinya. Atau kalau kita punya ilmu cara mendaur ulang sampah menjadi barang yang baru sehingga bisa digunakan kembali, itu juga jauh lebih bermanfaat. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya, insya Allah. Kemudian di samping 3 amal soleh di atas, ya, tadi ya, amal soleh terhadap Allah, manusia, lingkungan, itu ada amal soleh atau amal kebajikan yang disebut dengan amal jariyah. Apa itu amal jariyah? Yaitu perbuatan kebajikan ya, yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal dunia. Jadi kalau kita beramal amal yang jariyah, meskipun kita nanti sudah meninggal dunia, amal yang kita lakukan itu akan senantiasa dapat pahala ya kita ya kalau kita melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulah." Idza matal insan, apabila manusia itu telah meninggal dunia,
ing qata'a anhu amaluhu, maka terputuslah amalannya, ya, maka terputuslah amalannya, illa min thalathatin, kecuali 3 perkara. Apa saja? Illa min sadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di anak-anak diingat-ingat, ada 3 amalan yang apabila kita lakukan, meskipun kita sudah meninggal, kita akan mendapatkan pahala. Apa saja? Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Manfaat beramal soleh apa saja? Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akan diampuni kita. Kemudian yang kedua, diberi tambahan petunjuk. Jadi kalau kita beramal, maka kita akan ditambah petunjuk, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Dia akan ditolong oleh Allah karena beramal soleh itu tadi. Kemudian yang keempat, dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang kelima, dijauhkan dari kerugian dunia akhirat. Alhamdulillah. Jadi anak-anak, marilah kita beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, berbaik sangka atau nama lainnya husnuzon. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan perilaku yang terpuji, yang baik, yang harus dimiliki seorang muslim. Lawan dari husnuzon adalah su'uzon atau buruk sangka. Buruk sangka, ya, merupakan perilaku yang tercela, yang mendatangkan mudarat atau hal yang berbahaya, baik bagi pelakunya maupun orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mari kita baca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim.
Mari kita baca ulang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 ayat 12. Sadaqallahul azim. Di anak-anak, kalau kita beriman kepada Allah, maka perintah Allah adalah jauhi prasangka, khususnya prasangka yang mengandung dosa. Jadi kalau kita buruk sangka, maka kita akan mendapatkan dosa. Jangan mencari keburukan orang, ya, jangan menggunjing. Kenapa? Karena itu seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi apakah ada yang suka memakan bangkai saudaranya sendiri? Nah, tentu jijik, ya. Jangan dilakukan, ya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat. Begitu ya anak-anak, ya. Berbaik sangka, jangan sebaliknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wazzan, fa inna zanna akzabul hadis." Iyyakum wazzan, ya, waspadalah kalian dari prasangkaan. Fa inna zanna, karena sesungguhnya prasangka itu akzabul hadis, adalah ucapan yang paling dusta. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Macam-macam berbaik sangka. Berbaik sangka itu ada beberapa macam. Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana? Yaitu dengan bersyukur, bersabar, dan ikhlas apabila kita mendapatkan cobaan dan ujian. Meyakini bahwa di balik cobaan dan ujian itu ada hikmah yang besar. Kemudian yang kedua, berbaik sangka kepada diri sendiri. Caranya bagaimana? Yaitu meyakini kemampuan diri sendiri,
ya, memiliki sikap percaya diri, kemudian optimis dan bekerja keras. Jadi berusaha sendiri ya. Kemudian yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain, yaitu saling menyayangi dan menghormati orang lain. Begitu ya anak-anak ya. Bisa dimengerti? Insya Allah. Manfaat berbaik sangka. Anak-anak, jadi kalau kita berbaik sangka, maka kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis. Jadi hidup kita akan tenang, optimis. Kemudian yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah dari segala penderitaan. Dan yang ketiga, membentuk pribadi yang tangguh. Jadi kita diuji Allah, itu artinya Allah sayang kepada kita. Kemudian yang keempat, membuat orang menjadi teguh pendirian. Yang kelima, menjadikan seorang kreatif. Jadi kalau gagal umpamanya berinovasi lagi, jadi berkreasi lagi. Kemudian yang keenam, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Gitu ya anak-anak ya. Berbaik sangka. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang beramal soleh dan berbaik sangka. Semoga bisa dipahami dan bisa diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.